like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan selanjutnya, yaitu tekanan osmotik. Osmosis memiliki peran penting bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Membran sel merupakan membran semi-permeabel yang dapat dilewati air, molekul-molekul kecil dan ion-ion, tetapi menahan molekul besar yang disintesis di dalam sel. Perbedaan konsentrasi di dalam dan di luar sel menyebabkan naiknya tekanan osmotik, dan air masuk ke dalam sel yang konsentrasinya lebih pekat, membawa molekul-molekul nutrisi yang berukuran kecil. Peran tekanan osmotik selanjutnya yakni bisa diaplikasikan di dalam larutan infus. Larutan infus merupakan larutan yang diberikan langsung ke pembuluh darah pasien. Harus memiliki tekanan osmotik setara atau isotonik dengan cairan tubuh kita. Proses osmosis juga dapat digunakan untuk mengatasi krisis air minum. Kemarau panjang yang melanda Indonesia belakangan ini sudah mulai memunculkan krisis air minum di berbagai daerah. Krisis air minum ini diperkirakan akan memburuk di masa mendatang, mengingat jumlah penduduk yang terus meningkat, sementara cadangan air minum dalam lapisan tanah mengalami penurunan. Air laut merupakan sumber daya air minum yang tidak terbatas. Khususnya Indonesia memiliki air laut sebesar 70% dari luas wilayahnya. Dengan demikian, untuk mengatasi krisis air minum sekarang dan di masa mendatang, pemanfaatan air laut menjadi air minum merupakan potensi yang harus dieksplorasi dan dieksploitasi. Peran osmosis dalam proses mengubah air laut menjadi air tawar, yakni osmosis terbalik atau reverse osmosis, di mana di dalam proses ini diberikan tekanan yang lebih besar daripada tekanan osmotik pada larutan. Masih banyak peranan osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan telah menciptakan semua itu agar kehidupan berjalan seimbang. Sudah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahukah kalian, mengapa buah mentimun yang dimasukkan ke dalam larutan garam dapur pekat selama beberapa hari, seperti pada gambar, menjadi berkerut? Mentimun yang diletakkan dalam larutan garam dapur pekat akan kehilangan sebagian airnya. Air tersebut pindah ke larutan garam dapur pekat melewati dinding sel kulit mentimun atau sebagai dinding semi-permeabel. Tahukah kalian mengapa sel darah merah yang dimasukkan ke dalam air suling menggelembung seperti ditunjukkan pada gambar? Apabila dimasukkan ke dalam air suling, air yang masuk ke dalam sel darah merah lebih banyak daripada air yang keluar dari sel darah merah. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini, kolom sebelah kiri berisi pelarut murni, sedangkan kolom sebelah kanan berisi larutan. Kedua kolom dipisahkan dengan selaput semi-permeabel. Selaput semi-permeabel adalah suatu selaput yang mempunyai ukuran pori-pori tertentu, seperti selofan dan selaput-selaput biologis. Selaput semi-permeabel dapat dilewati oleh molekul-molekul pelarut dari A ke B maupun sebaliknya dari B ke A. Tetapi molekul-molekul zat terlarut tidak dapat melewatinya. Molekul-molekul zat terlarut menghambat gerak molekul-molekul pelarut melewati selaput semi-permeabel. Akibatnya, molekul-molekul pelarut murni dari A lebih banyak melewati selaput tersebut daripada molekul-molekul pelarut dari larutan B ke A. Peristiwa inilah yang disebut dengan osmosis. Permukaan larutan B sedikit demi sedikit naik, tetapi pada suatu saat berhenti karena adanya tekanan hidrostatis yang menahan gerak molekul-molekul pelarut berikutnya.
Tekanan hidrostatis atau delta H yang mengimbangi tekanan yang diakibatkan oleh gerak molekul-molekul pelarut yang masuk dari A ke larutan B melewati dinding semi-permeabel disebut tekanan osmotik. Tekanan osmotik juga terjadi antara dua larutan yang konsentrasinya berbeda, dipisahkan oleh selaput semi-permeabel. Molekul-molekul pelarut dari larutan encer akan menuju ke larutan yang lebih pekat hingga kesetimbangan tercapai. Besarnya tekanan osmotik larutan dapat diukur langsung dari perbedaan ketinggian zat cair. Untuk larutan encer yang zat terlarutnya bersifat non-elektrolit dan tidak mudah menguap, tekanan osmotiknya dirumuskan oleh J.H. van Hoff, yakni PV sama dengan nRT atau P sama dengan mRT, di mana P adalah tekanan osmotik satuan atmosfer, V adalah volume larutan satuan liter, N adalah mol zat terlarut, R sama dengan 0,082 liter atmosfer per Kelvin mol, T adalah temperatur absolut satuan Kelvin, M sama dengan konsentrasi larutan satuan mol per liter. Perhatikan contoh soal berikut. Suatu larutan terbuat dari 0,57 gram sukrosa atau C12H22O11 dengan ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, dan ARO sama dengan 16 yang dilarutkan ke dalam air sehingga bervolume 250 mili pada temperatur 27 derajat Celcius. Berapa tekanan osmotiknya? Penyelesaian dari soal tersebut adalah rumus yang kita gunakan adalah PV sama dengan nRT. Mol atau N sama dengan massa per mR sama dengan 0,57 per 342 sama dengan 0,00167 mol. 342 berasal dari mRC12H22O11. Karena suhu yang diketahui satuannya derajat Celcius, maka harus diubah dulu ke satuan Kelvin, yakni 27 ditambah 273 sama dengan 300 derajat Kelvin. Volume sama dengan 250 mili harus diubah ke bentuk liter, sehingga 250 dibagi 1000 sama dengan 0,25 liter. Jadi P sama dengan nRT per V atau P sama dengan mRT. Sekarang kita masukkan ke rumus P sama dengan nRT per V. P sama dengan 0,00167 mol dikali 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin dikali 300 Kelvin per 0,25 liter sama dengan 0,164 atmosfer. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.